ikut sedih sih. Iya, kita Mudah-mudahan bisa semua membayar. masalah anak saya Lesti bisa terselesaikan dengan baik. Amin, amin, amin. Aja Lesti itu bener-bener udah menampak kali-kali, dia udah tahu wajah si Lesti itu udah punya firasat dia. Si artis harusnya tahu terima kasih dong. Bu, ibu-ibu pakai baju hijau itu lagu bukan memenangkan Lesti. Bukan lagu itu yang memenangkan Lesti, tapi suaranya Lesti Kejora. Lesti, kenapa Lesti, hanya Lesti? Sekarang kalau ditanya ke masyarakat umum, artis yang paling cepat dia tahu pasti Lesti kan? Berarti yang terkenal dulu dilaporkan ya Bang? Iya dong. Nah, pertanyaanku sama Mbak, sama Bapak ini yang megang itu mikrofon itu, pertanyaanku satu aja. Kenapa kalian nggak nuntutnya kemarin sebelum dia jadi artis? Kenapa? Betul. Pasti kalian tak mau nuntut dia kan karena duit Lesti belum ada kan? Nah sekarang nih kalian nuntut Lesti udah banyak duitnya. Terus kan ada ibu-ibu yang bilang Lesti bisa jadi juara, bisa jadi artis terkenal hanya lagu-lagu kering-kering itu ya kan. Padahal Koko lebih sering dengar Lesti nyanyi lagu Jenal daripada lagu itu. Terus yang bikin aneh itu, yang nyanyiin lagu kering-kering itu, yang nge-cover lagu kering-kering itu kan banyak banget ya situ. Jadi intinya permasalahannya di mana? Duit. Lesti. Duit. Ini kita bilang oknum lah, oknum pencipta lagu nanti sembarangan tuh semuanya akhirnya mengisu penyanyi-penyanyi gitu yang belum izin lah apa segala. Padahal memang di dalam undang-undang itu sudah diatur mekanismenya. Penyanyi ini tidak masuk. Itu. Jadi pasal 113 ayat 1 ini pidananya tidak masuk untuk Lesti. Unsur pidananya tidak terpenuhi. Hanya itikat baik aja. Nggak mengharapkan apa-apa kita. Hanya itikat baik aja. Mbak baju hijau, jangan bikin gua trauma pakai baju hijau deh. Ya, jangan asal-asal deh. Ya, kalau ngomong lain kali agak-agak mikir yuk. Malu loh. Masa gara-gara lagu kering-kering Lesti menang? Kan itu kompetisi bukan sekali Mbak nyanyinya. Supaya dikasih Lesti Kejora uang sekian miliar gitu kan. Cuma mau ngomong ngemis tuh sungkan, malu. Jadi cari jalur seperti ini. Pintrek-trek kamu ya. Kalau ngomong gak usah nunjuk-nunjuk dan gak usah pakai emosi. Saya pun bisa. Bu, dengarkan ya pakai telinga ibu ya. Dan lihat pakai mata ibu dan pikir pakai otak ibu ya. Lesti mendapatkan juara bukan karena lagu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita masih membahas terkait kasusnya Lesti Kejora. Beberapa hari yang lalu Yoni Dores melaporkan Lesti terkait hak cipta lagu. Dan beberapa artis mulai ada yang mendukung Lesti Kejora. Bunda Inul Daratista beri dukungan pada Lesti Kejora mengenai masalah cover lagu tanpa izin. Inul Daratista mengatakan, mudah-mudahan buat Dede, buat anak bunda yang manis, kamu menjadi anak yang hebat, mampu melewati fase ini dengan baik dan sempurna. Mudah-mudahan. Netizen berkata, padahal Lesti itu terkenal karena lagu Kejora, makanya jadi Lesti Kejora, bukan Lesti Kering. Benar sekali ya. Ada juga Lesti Kejora, bukan Lesti yang kering. Lesti hebat, Lesti kuat, pasti bisa menjalani masalah ini. Semoga aja ya Lesti tabah menghadapi cobaan ini ya. Coba kita dengarkan Bunda Inul Daratista dan beberapa artis lain yang mendukung Lesti Kejora. Seperti apa videonya, kita tonton bersama-sama. Tapi melihat berita yang terjadi saat ini tuh, sebagai orang tua ikut sedih sih. Iya, kita Mudah-mudahan bisa semua membayar. masalah anak saya Lesti bisa terselesaikan dengan baik. Amin, amin, amin. Aja Lesti itu bener-bener udah menampak kali-kali, dia udah tahu
aja si Lesti itu udah punya firasat dia. Artis harusnya tahu terima kasih dong. Bu, ibu-ibu pakai baju hijau itu lagu bukan memenangkan Lesti. Bukan lagu itu yang memenangkan Lesti, tapi suaranya Lesti Kejora. Jujur, gua nggak pernah tahu lagu apa ranting kering itu, nggak pernah tahu. Tuh, kucing gua aja bilang iya, bener nggak? Ku ini nggak tahu kan? Kita nggak ada yang tahu, ya nggak, Zoe? Nggak tahu Bu lagu itu. Wow, lo nggak tahu. Kalau Lesti Kejora menang, itu karena suaranya. Makanya bisa membawakan lagu apapun dengan penghayatan luar biasa, dengan suaranya yang betul-betul bagus banget. Tuh suara Lesti. Dia nyanyi lagu apa itu pakai penghayatannya luar biasa. Lah kalau lagunya tadi yang kering itu apa ranting kering itu dinyanyiin orang terus pasti orangnya menang, ya enggak lah. Coba dinyanyiin sama gua lagu ranting kering. Kayak apa sih itu lagu? Terus gue menang gitu, menang lomba. Enggak lah, bukan lagunya, karena suaranya Lesti Kejora. Karena suaranya. Aduh, kenapa jadi kebalik-balik sih? Pokoknya buat Dede Lesti udah deh, diselesaikan deh masalah ini secepat-cepatnya deh. Ribet banget, jadi ngeri mau nyanyi. Capek deh. Kenapa Lesti? Kenapa Lesti? Hanya Lesti. Sekarang kalau ditanya ke masyarakat umum, artis yang paling cepat dia tahu pasti Lesti kan? Berarti yang terkenal dulu dilaporkan ya Bang? Iya dong. Nah, pertanyaanku sama Mbak, sama Bapak ini yang megang itu mikrofon itu, pertanyaanku satu aja. Kenapa kalian nggak nuntutnya kemarin sebelum dia jadi artis? Kenapa? Betul. Pasti kalian tak mau nuntut dia kan, karena duit Lesti belum ada kan. Nah sekarang nih kalian nuntut, Lesti udah banyak duitnya. Mbak, bukan lagu itu yang memenangkan dia, suaranya. Ya, dan cengkoknya. Karena Lesti ini lagu apapun yang dia bawa, dia menjiwai banget, masuk dia ke dalam lagu itu. Seolah-olah apa yang yang dituang di lagu itu seolah-olah itu terjadi sama dirinya. Tahu? Bukan gara-gara lagu itu dia menang. Ya, sombong amat sih Mbak. Coba yang lain tuh tuntut juga yang bawa lagu itu. Kok Lesti aja yang dituntut? Kan banyak yang nyanyiin juga. Banyak. Guys, kita ngomongin tentang Lesti sebentar ya. Kalian jawab jujur di komentar, kalian tahu Lesti itu dari mana? Kalau Koko tahu Lesti itu dari Dangdut Academy. Dan gara-gara acara TV tersebut Koko jadi suka dangdut. Terus kalau ada yang bilang Lesti itu bisa jadi juara, bisa jadi artis terkenal itu gara-gara sebuah lagu, ini mohon maaf lahir dan batin ya, gue nggak setuju. Karena apa ya? Kita suka sama Lesti itu bukan karena lagu yang dibawain, tapi karena suara Lesti itu mahal, berkualitas dan bagus banget gitu loh. Coba gini deh, ada sebuah lagu itu liriknya, apa musiknya sama arti dari lagunya tuh bagus banget, dibawain sama orang yang nggak bisa nyanyi, suaranya nggak bagus. Apakah lagu itu akan jadi terkenal? Ya enggak. Terus kan ada ibu-ibu yang bilang Lesti bisa jadi juara, bisa jadi artis terkenal hanya lagu-lagu kering-kering itu ya kan. Padahal Koko lebih sering denger Lesti nyanyi lagu Jainal daripada lagu itu. Terus yang bikin aneh itu, yang nyanyiin lagu kering-kering itu, yang nge-cover lagu kering-kering itu kan banyak banget ya selain Lesti ya. Tapi yang aneh itu kenapa Lesti yang dilaporin? Nah, kenapa yang lain nggak dilaporin juga? Contoh permasalahan Lesti itu kayak gini ya. Kita misalnya mau buka usaha, sewa sebuah ruko. Tiba-tiba usaha kita ini berkembang dengan baik, ya kan? Kita udah bisa beli ini, beli itu gara-gara usaha tersebut. Terus pemilik toko lihat nih, wah ini orang tokonya makin rame nih. Kayaknya gue harus naikin harga berkali-kali lipat nih. Nah kayak gitu. Jadi intinya permasalahannya di mana? Duit. Lesti. Duit. Ini kita bilang oknum lah, oknum pencipta lagu, nanti sembarangan tuh semuanya akhirnya mengisu penyanyi-penyanyi gitu yang belum izin lah apa segala. Padahal memang di dalam undang-undang itu sudah diatur mekanismenya. Penyanyi itu menyanyikan lagu, nanti pembayarannya akan dilakukan oleh LMK gitu. Jadi kalau hal-hal kayak gini tidak diinformasikan dengan tepat, ini nanti akan chaos. Nanti semua orang jadi takut nyanyi lagu itu yang tadinya diproduksi untuk orang happy, jadinya
bikin takut gitu ya. Ini Lesti juga jadi bisa juga ke menjalar ke penyanyi-penyanyi lain nantinya, dan ini nggak bagus buat ekosistem, dan repotnya nanti lagunya yang akan mati sendiri. Karena apa? Karena orang akan cari aman nyanyi lagu-lagu yang menurut mereka tidak akan membuat mereka tidak aman, dituntut lah ini segala. Kayak misalnya peserta-peserta di Idol yang dipilihin lagunya, kayak kemarin baru selesai, terus mereka tiba-tiba nanti diisu, kemarin kamu nyanyi lagu ini gini itu kan padahal pilihan dari televisinya juga. Harusnya ini sudah terinformasi dengan jelas bahwa pihak yang menyelenggarakan ini yang membereskan. Di mana-mana pun kita menyanyi, kayak kita bikin acara aja. Kalau mau bikin apapun itu, kayak misalnya nikahan atau apa, itu kan yang punya acara yang membereskan semuanya, gitu loh. Ini tidak masuk. Itu. Jadi pasal 113 ayat 1 ini pidananya tidak masuk untuk Lesti. Unsur pidananya tidak terpenuhi. Nah, itu menurut saya. Kemudian yang kedua, ya, itu. Nah, ini salah satu pengacara yang mulai mengomentari kasusnya Lesti ya. Di sini ada pendapat Pak Tony RM terkait laporan kasus Lesti Kejora. Dan ini salah satu pengacara yang sangat hebat menurut saya ya. Coba kita lihat videonya. 13 ayat 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F atau huruf H. Huruf C, huruf D, huruf F atau huruf A, ya, atau huruf A. Untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Kita lihat huruf C, huruf D, huruf F, huruf H, C, D, F, H. Nah, huruf C ini terkait dengan penerjemahan ciptaan. Kalau penerjemahan ciptaan itu diartikan berarti menerjemahkan suatu ciptaan. Ya, kita kasih contoh misalnya lagu Inggris, kemudian diterjemahkan, kemudian dikomersilkan. Cocok nggak tuh dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, yang dituduhkan kepada Lesti? Nggak cocok. Harapkan apa-apa kita, hanya itikat baik aja. Nggak mengharapkan apa-apa kita, hanya itikat baik aja. Kalau saya sampai, mohon maaf jadi agak-agak gimana gitu ya, karena geramnya gini, kita udah 3 kali ya Bang Ilham ke sana. Masa sih seorang Lesti Kejora yang kita adik kan orangnya baik ya, saya lihat di TV baik, banyak penggemarnya, suaranya bagus, istilahnya panutan lah seluruh masyarakat. Seharusnya kan lebih punya hati. Apalagi suaminya Rizky Bilar. Kalau ingat aku kakak Fevis, kita kan dulu di Kalibata juga pernah kenal. Masa sih dia lupa? Dia tuh nggak mungkin menang kalau bukan karena lagu kering-kering. Coba bukan lagu itu, nggak mungkin menang. Dia tuh menang karena lagu kering-kering gitu. Hei Mbak Baju Hijau, lu tahu nggak? Emang lu kira kalau orang menang itu karena lagunya? Itu efek kesekian-sekian lagu itu. Yang pertama sekali adalah satu, suaranya harus bagus, harus merdu, harus cucok itu suara. Kayak Lesti tuh suaranya merdu banget ya kan. Harus pintar membawakan lagu ya. Harus serasi, ton tidak lari-lari ya. Penampilan oke, mimik wajah waktu membawain lagu oke. Pokoknya semua dinilai, bukan karena dari lagu aja Mbak. Mau lagu sebagus apa aja, kalau pembawaannya, kalau suaranya tidak bagus, anyep kagak juara Mbak. Mbak Baju Hijau, jangan bikin gua trauma pakai baju hijau deh. Ya, jangan asal-asal deh. Ya, kalau ngomong lain kali agak-agak mikir yuk. Malu loh. Masa gara-gara lagu kering-kering Lesti menang? Kan itu kompetisi bukan sekali Mbak nyanyinya, berkali-kali ada babak penyisihan, ada semifinal, ada final, ada bla 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 bla. Dan itu nggak mungkin aja. Masa lagu kering mulu dibawain? Ya nggak mungkin lah. Dan gue belum pernah loh lihat Lesti waktu di Indosiar itu bawa lagu kering-kering. Kayaknya yang lain-lain deh bawain lagu kering. Lesti tuh nggak ada bawain lagu kering-kering Mbak. Mbak Baju Hijau, sini ketemu gue, mau gue pilok bajunya. Mau nggak gue pilok jadi warna hitam Mbak? Hah? Mau? Nah, ini salah satu yang mengover lagu kering-kering ya, kering-kering. Ini banyak sekali yang mengover lagunya guys.
Tapi kenapa kok Lesti Kejora yang satu-satunya yang dilaporkan oleh Yoni Dores ya? Keterlaluan ini Yoni Dores ini. Seharusnya semua yang mengover lagu itu dilaporkan semua, jangan hanya Lesti Kejora ya. Dia nggak bagus Banyak nyanyi ya. lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Orang ini ya, kenapa kok baru-baru sekarang muncul dirimu, Dok? Lah iya. Kenapa nggak dari dulu? Itu yang dinyanyikan Kenapa Lesti nggak itu dari berapa dulu? tahun yang lalu. Iya. Dan yang nyanyi itu bukan Lesti aja, banyak lah yang nyanyi-nyanyi itu, yang menyanyikan ranting itu. Lah kenapa kok Lesti yang kamu permasalahkan? Apa kamu sudah gak punya uang? Ngemis ya? Mau ngemis minta uang malu, akhirnya dibuat masalah seperti ini. Lah ya Allah, ya Allah. Lah apa kalau mati itu kamu bawa lagu ah? Haji Omai Rama itu lagunya banyak yang menyanyikan tapi nggak ada masalah. Contoh lah beliau itu, kamu udah kere, nggak punya uang kali ya kak, sakit hati. Lesti udah jadi artis yang mapan, beruang. Bingung kamu ya? Bingung. Melihat keberhasilan Lesti, cari-cari masalah. Kamu tuh, ya Allah. Lah apa kalau kamu mati, itu lagumu kamu bawa gitu ya? Gini loh, orang kalau nggak punya, yang menyanyikan lagu ranting itu bukan hanya Lesti Kejora, bahkan panggung-panggung di kampung-kampung tuh banyak yang menyanyikan lagu itu. Kenapa gak kamu permasalahkan? Kenapa kok Lesti Kejora yang kamu permasalahkan? Karena Lesti Kejora sudah sukses, banyak uang gitu kak. Berhubung kamu mau minta gini tuh malu, gengsi, ngemis, akhirnya membuat masalah. Membuat masalah. Itu kak yang dinamakan orang terlambat. Kamu kalau menuntut kenapa nggak dari dulu-dulu? Lesti belum kawin. Dan yang menyanyikan ranting itu bukan Lesti saja, banyak, hampir seluruh dunia, seluruh Indonesia menyanyikan itu. Penyanyi panggung-panggung yang di kampung-kampung itu juga menyanyi lagu itu banyak. Udah kere nih orang. Udah nggak ada modal, nggak ada uang, nggak ada yang dibuat. Akhirnya mencari sensasi, mencari masalah. Mencari masalah. Mengorek-ngorek kesalahan orang. Kenapa? Udah nggak bisa berjaya, nggak punya uang. Semua itu bukan karena lagunya. Karena lirik dan vokalnya Lesti Kejora memang bagus. Kalau kamu aja yang nyanyi belum tentu kamu bisa seperti Lesti Kejora. Bukan lagunya, tapi nada dan lirik orangnya yang nyanyi. Blok-blok. Kok nggak dari dulu-dulu dipermasalahkan? Kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Lah nggak etis lah. Ketahuan kalau pengemisnya, tapi cara mengemisnya dia bagus. Supaya dikasih Lesti Kejora uang sekian miliar, gitu kan? Cuma mau ngomong ngemis tuh sungkan, malu, jadi cari jalur seperti ini. Pintrek-trek kamu ya. Apa besok kamu kalau mati itu bawa lagu itu kamu buat bantal di akhirat?
Orang kalau itunya goblok. Kenapa nggak dari dulu? Lihat si Raja Dangdut Rhoma Irama. Siapa saja yang menyanyikan lagu, nggak ada permasalahan itu, nggak ada masalah. Nggak ada. Cuma orang oon ini aja yang buat masalah karena lagu. Dibuat orang ngamen-ngamen lagunya si Raja Dangdut Rhoma Irama. Nggak ada masalah. Siapa saja yang menyanyikan nggak ada masalah. Orang oon ini aja yang buat masalah. Mencari kelemahannya orang, mencari kesalahan-kesalahan supaya dibagi uang. Cuma mau ngomong gitu malu, gengsi. Jadi cari jalan seperti ini. Pengemis. Ngemis ya, Mbak. Itu banget sih Bu ngomongnya. Yakin Bu, Lesti terkenal gara-gara lagu itu. Saat audisi, Lesti itu nyanyi lagu Jainal Bu. Dan Lesti itu identik sama lagu Keramat, Kejam, sama Si Kecil. Udah gitu, Lesti terkenal tuh karena lagu Kejora Bu. Udah disematin banget tuh namanya Lesti Kejora. Bukan lagu Ranting yang Kering. Masa Lesti namanya Lesti Ranting Kering? Yakin Bu, ntar Ibu ini lagi malu. Ibu bisa nggak kalau ngomong nggak usah nunjuk-nunjuk dan nggak usah pakai emosi. Saya pun bisa. Bu, dengarkan ya pakai telinga ibu ya. Dan lihat pakai mata ibu. Dan pikir pakai otak ibu ya. Lesti mendapatkan juara bukan karena lagu itu. Lesti mendapatkan juara karena apa? Suaranya yang bagus, yang melengking ya. Dan Lesti menjadi artis bukan karena lagu itu juga. Karena apa? Attitude-nya dia bagus ya. Lesti mau menyanyikan lagu apapun itu pakai rasa, pakai hati, pakai jiwa. Jadi orang yang mendengarkan itu paham apa yang dinyanyikan Lesti. Itu masuk ke hati. Ibu jangan ngadi-ngadi Bu. Ya, Ibu bisa keras, saya pun bisa keras. Karena saya pengikut Lesti dari dia audisi. Ya, Bu, sejujurnya saya tidak tahu itu lagu apa. Ya, itu lagu udah dimakan zaman. Ya, udah lagu jadul. Tapi yang menyanyikannya Neng Lesti yang pakai rasa, aku baru paham. Isinya apa, maknanya apa, dan penciptanya siapa. Jadi nggak tahu dirinya Lesti di mana. Harusnya Ibu terima kasih sama Lesti. Mohon maaf, Ibu siapanya? Nih, saya tanya, Ibu siapanya? Harusnya yang keluar-keluar begini anaknya, bukan Ibu. Ibu mau pansos. Bu, kalau Ibu carinya sensasi, saya yakin nama Ibu akan redup karena Ibu bukan siapa-siapa. Tapi kalau Ibu carinya prestasi, ya, niscaya Bu, nama Ibu nggak akan pernah redup. Seperti Neng Lesti nggak akan pernah redup namanya sampai sekarang karena attitude-nya dia bagus, ya, terhadap penggemarnya. Camkan itu.